Bapa di dalam surga, memang benar Tuhan, kami senantiasa bersyukur kepadamu bila kami boleh berada di hadirat-Mu yang kudus ini. Bapa, ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan pada hari-hari yang lalu. Biarlah pada hari ini Tuhan, kami mendapatkan kembali urapan-Mu yang baru, yang membersihkan kami dan menjadikan kami layak untuk ada di hadirat-Mu yang kudus ini. Bapa di surga, kami mohon Tuhan, Engkau senantiasa membimbing dan memimpin kami, dan melalui firman-Mu yang akan kami dengar sebentar Tuhan, kami tahu bahwa kami akan belajar banyak untuk menyempurnakan hidup kami di masa-masa yang akan datang. Bapa, kami berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami yang sebentar Tuhan akan menjadi saluran berkat, karena dari bibir mulutnya akan kami dengar berita firman-Mu yang ditujukan kepada kami, agar kami tahu rencana-Mu di dalam diri kami. Dan kami tahu Bapa, bahwa apa yang kami lakukan benar di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan, Engkau senantiasa memapah jalan kami, menuntun kami untuk boleh senantiasa berada di jalan yang Kau tujukan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, saya ingatkan bahwa minggu depan kita masuki minggu pertama bulan November, dan hari Minggu kita akan menerima perjamuan kudus 3 kali, yakni setengah 7, jam 9 dan jam 11. Kemudian hari Selasa malam ada PA dengan disertai perjamuan kudus. Karena itu bukan Selasa ini tapi Selasa yang akan datang. Dan saudara-saudara, hari Rebu tanggal 3 kalau tidak salah di Sunter juga akan ada perjamuan kudus. Mari kita akan masuk dalam firman Tuhan, yaitu Yosua 7 ayat 1. Yosua 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dihususkan itu, karena Ahan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dihususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa dalam mengikut Tuhan adalah satu yang mutlak kita harus ingat, yaitu kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, dikatakan dalam firman Tuhan, siapakah yang mendapatkan orang yang setia? Karena sekarang sudah tidak banyak orang yang setia kepada Tuhan. Setia dalam berdoa setiap hari, setia dalam membaca firman, setia dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, inilah kesetiaan yang Tuhan tuntut. Sebab, sebagaimana Tuhan mengatakan, engkaulah istriku, dan engkau sudah tidak setia kepadaku, engkau telah berzina dengan segala berhala. Karena itu ingat-ingat bahwa kita harus setia. Dan kesetiaan ini diuji. Sebagaimana saudara tahu bahwa di dalam mezbah korban bakaran dalam kemah tabernakel, maka mezbah itu ditaruh korban lembu atau domba. Dan untuk dapat terbakar habis korban itu, maka ada garpu dengan 3 ini. Dibulak-baliklah korban itu semuanya supaya terbakar habis. Dan garpu 3 tusuk ini menggambarkan harta tahta wanita. Kita melihat Ahan tergoda untuk jatuh karena harta. Nah, di sini kita melihat bahwa manusia itu mempunyai sifat 3 ta yang harus dibuang. Harta, tahta, dan wanita. Saya melihat di dalam organisasi seringkali tahta merupakan godaan bagi hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan tidak luput juga dengan godaan tentang harta. Kemudian yang paling sensitif adalah godaan tentang wanita. Dan saya akan memberitahukan saudara-saudara bahwa gara-gara Ahan seorang, bangsa Israel menerima murka Allah.
Karena itu, sebagaimana kita tahu, saudara, gara-gara bapak tidak benar, seluruh rumah tangga menderita. Istri menderita karena kehidupan suaminya tidak benar. Anak-anak menjadi lari kepada obat-obat terlarang karena bapak sebagai pemimpin rumah tidak benar. Untuk menjadi satu rumah yang diberkati Tuhan, kita harus tahu bahwa bapak dan ibu harus menjadi teladan bagi anak-anak. Sehingga anak-anak itu melihat kehidupan bapaknya, kehidupan ibunya, dan anak-anak itu akan mengikuti dari belakang seperti yang dikatakan. Pada saat bangsa Israel itu mau menyeberang sungai Yordan, maka bangsa Israel diberitahukan, lihatlah imam yang memikul tabut itu. Nah, kalau imam ini adalah bapak dalam rumah tangga, memikul tabut, belajar firman, dan melakukan firman Allah, maka bangsa Israel itu dapat menyeberang sungai Yordan semuanya. Kita harus berhati-hati, kita sangka bahwa Kristen itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan pribadi. Kita lupa bahwa rumah tangga itu antara suami istri itu ada kesatuan. Suami istri adalah satu. Anak-anak adalah bagian dari suami istri, karena anak ini adalah lahirnya karena kesatuan suami istri. Sehingga rumah tangga itu merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipecahkan. Kalau ada satu yang berbuat hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, maka turunlah murka Allah. Itu sebabnya tidak mudah kita sebagai orang Kristen, kita menyangka bahwa mengapa Tuhan tidak memberkati kita. Kita harus menjaga kesatuan di dalam kehidupan rumah tangga. Ya, dan saya memberitahukan bahwa akhan, kata akhan ini artinya trouble, yang mendatangkan kesulitan. Jadi kata akhan itu artinya trouble atau yang mendatangkan kesulitan. Nah, kalau akan inilah yang akan mendatangkan murka Allah atas seluruh bangsa Israel, maka mari kita sekarang lihat dalam rumah tangga. Kesulitan-kesulitan rumah tangga itu harus kita singkirkan. Jangan ada akan di tengah-tengah rumah tangga. Akan nanti akan dirajam mati, sehingga bangsa Israel kembali mengalami kemenangan dalam Yosua 8. Nah, kalau kita belajar Alkitab secara menyeluruh, maka kita tahu bahwa rumah tangga memiliki kesulitan. Kesulitan yang sering timbul adalah kurangnya komunikasi antara suami istri, antara orang tua dan anak. Andai kata hubungan orang tua dan anak ini baik, saya kira dan saya yakin tidak ada seorang anak yang lari kepada minuman atau obat-obat terlarang. Mereka akan nanti melihat kenyataan bahwa melalui komunikasi itu mereka disatukan menjadi satu kesatuan yang kuat. Karena itu buang segala kesulitan yang timbul dalam rumah tangga. Akan ini harus dibuang. Dan kalau ada komunikasi tentunya tidak ada amarah yang disimpan. Satu hal saudara-saudara, saya temui banyak sekali masalah yang dimana saya sebagai seorang konselor, ya, saya lihat bahwa kesulitan rumah tangga itu timbul karena adanya dendam kecil antara suami istri. Dendam kecil ini sebenarnya tidak berarti. Tapi karena itu bertimbun-timbun dan terus terjadi, maka yang sedikit ini akan menimbulkan banjir besar. Satu contoh, umpamanya istri pada umumnya kadang-kadang kalau suami mengalah, suami mulai beriman, malah istri kadang-kadang makin keras. Pada waktu suaminya gila, si istri lunak. Nah ini salah sebenarnya, gak boleh begitu. Jadi kalau suaminya mulai bertobat, istrinya makin keras, seperti sekrup, malah dikunci begitu. Sehingga suaminya kaget, loh
kok begini? Saya bukan membela laki-laki atau saya mau membenarkan diri sendiri, ini menyinggung tentang urusan rumah tangga ya saudara. Saya akan katakan kepada saudara, bahwa seorang suami itu normanya dia adalah captain, pemimpin. Saya merasakan bahwa pendeta pada umumnya termasuk saya, itu memang sensitif sekali. Karena dia suka mengajar, dia suka berkhotbah, apalagi pendeta itu sukses. Itu pendeta itu agak sukar ditegur, Kalau si pendeta tidak bijaksana. Nah, suami ini merasa sukses dalam usahanya, dagangnya. Sehingga dia merasa bahwa harusnya istri itu menghargai kerja suami. Tapi sebaliknya, dilihatnya sang istri malah makin keras terhadap dirinya. Nah, inilah yang timbul konflik yang tidak perlu. Sebenarnya ini tidak perlu. Tidak perlu ada ini. Dan ini sebenarnya bisa dihilangkan ini. Anda istri yang berpegang pada Taurat, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Nah, suami kadang-kadang sudah capek di usahanya pakai dasi, pakai jas, sebagai general manager umpamanya atau sebagai owner dari satu perusahaan besar udah jas-jasan terus, di rumah mau pakai mungkin aja satu ketika mau pakai kaos oblong atau nasi istrinya nyap-nyap. Oh, ampun, penampilanmu. Si suami jadinya kupingnya bukan dapat hiburan, dapat beban lagi, trouble. Ini bukan saya mau nyalahkan istri-istri dengan rasa hormat. Saya tahu istri itu seorang penolong. Dan saya kira istri bukan seorang pengkritik. Nah, ini harus diketahui. Kenapa suamimu? Saya tanya pada 20 pendeta. Pada umumnya dia pendeta besar semua, datang di kamar saya pada waktu DPI. Saya tanya sama pendetanya, Pak Pendeta semua, apa yang menyebabkan seorang laki-laki itu meninggalkan istrinya, kadang-kadang lari menuju ke pub atau ke lain sebagainya? Jawaban pendeta itu satu, semua sama. Sebab si laki-laki tadi tidak mendapatkan sesuatu di dalam diri istrinya, tapi justru mendapatkan sesuatu di dalam nightclub. Memang ini ada benarnya, cuma tidak semua benar. Adanya si suami tadi pergi ke nightclub, dia ketemu hostess. Hostess itu sebenarnya kata hostess itu diterjemahkan ya tuan rumah yang ramah, ya pramugari itu sebetulnya itu air hostess, ya nyonya rumah di udara itu pramugari itu. Nah, karena dia sebagai nyonya rumah biasanya dia ramah. Apa sang tuan ngomong dia ramah, dia ikuti. Jadi si laki-laki kaget di rumah. Gua ketemu komandan gua di sini, gua ketemu prajurit gua. Nah, orang tuh pengennya merintah, tidak mau diperintah, right? Ini jujur ya, kamu terima dah, kamu renungkan, kamu rubah. Kalau kamu bijaksana, kamu mau merubah. Makanya Yongki itu betah di rumah karena Sri dia itu manis di rumah. Duduk sebentar disiram kopi. Dikasih kopi panas, bukan disiram kopi, salah ngomong saya, ya. Ya. Lagi duduk lagi ditanduk, oh bukan, digorengkan pisang tanduk. Ya, jadi Yongki betah di rumah, saya telepon Yongki 100 kali, 99 tidak di rumah. Oh, keliru, ya 99 ada di rumah. Nah inilah. Saya mau bicara belak-belakan. Dan saya tidak ada gunanya mengajar kalau kamu nggak mau dengar. Pada umumnya orang perempuan tidak mau menerima.
Karena apa? Aku benar, dia kasar. Kalau kita sudah mulai melihat diri kita, kemudian kita lihat kesalahan orang lain, itu bukan komunikasi. Itu bukan komunikasi. Itu adalah serangan umum. Jadi kalau kita mau mengadakan kesatuan, membuang trouble, ahan, yang mendatangkan celaka dalam seluruh bangsa, seluruh rumah tangga, buanglah kesulitan-kesulitan yang kecil ini. Suami, jangan marah-marah. Kalau andai kata ada kesulitan dalam usahanya, jangan itu dibawa ke rumah. Itu semua dibentaki untuk melampiaskan hawa nafsunya. Itu salah. Saya dalam kesulitan, saya nggak mau marah terhadap istri dan anak. Karena saya tahu itu bukan salah mereka. Mungkin yang salah adalah orang yang menjadi lawan saya dalam segala sesuatu tindakan saya. Mungkin. Tapi yang jelas bukan istri dan anak yang tidak tahu apa-apa dalam usaha saya. Karena itu saya tidak pernah mau membawa masalah dari luar ke dalam. Istri selalu, tanya istri saya, selalu dia dengar good news. Tidak pernah, ini jelata lu, ini gawat lu, oh kita di mana. Saya dijepit seluruh organisasi, saya dikucil oleh seluruh organisasi. Sedikit pun saya tidak memberikan tahu kepada istri saya. Apa artinya istri saya harus tahu? Toh dia tidak mengerti dengan jelas arti organisasi. Saya senyum, dan kalau saya mesti menangis di hadapan Tuhan, saya mencari tempat sendiri. Sudah saya katakan berkali-kali, saya kalau berdoa, saya mencari tempat sendiri, saya menangis di hadapan Tuhan, istri dan anak tidak perlu tahu. Karena sebagai pemimpin, kalau saya terlalu cengeng di hadapan mereka, saya bukan pemimpin yang baik. Saya bukan orang yang memberikan teladan yang baik. Ini kalau kita lakukan, kamu dengar, kamu lakukan, nanti kamu lihat hasilnya. Jangan keraskan hatimu. Saya yakin, seyakin-yakinnya, pagi ini Allah berbicara langsung kepada kamu melalui mulutku. Supaya rumah tanggamu menjadi baik, manis, harmonis. Dan nanti apa yang kamu lihat, Yosua mengalami kemenangan. Karena di dalam tubuh bangsa Israel tidak ada lagi Achan. Nah ini kan sulitnya sekarang begini, ini banyak ya sudah terlibat. Saya melihat lagi, ada pendeta yang sebenarnya nggak tahan dalam rumah. Karena trouble yang ada dalam kehidupan rumahnya. Tapi si pendeta itu, ada yang jelas terang-terangan keluar ke nightclub. Sekarang saya baru sadar banyak pendeta yang ke nightclub, baru mata saya melek sekarang. Karena banyak pendeta yang saya lihat minum whisky seperti minum ya air, bahkan stylenya, megangnya gelas tuh, gitu ya, tiangnya itu dipegang begini terus diputer dulu. Wah, saya bilang ini profesional dia minumnya whisky, pakai aromanya dulu, baru ditegak. Wah, hebat nih pendeta, hebat. Tapi kenapa pendeta itu berbuat demikian? Kita tidak perlu bilang, dia belum bertobat, salah. Mungkin karena tekanan dari rumah. Dan saya lihat pendeta yang melakukan itu, rumah tangganya memang gap. Ada jurang. Tapi karena kita pendeta, di depan jemaat, halo. Nah, kemunafikan ini tidak bisa ditahan. Kalau si pendeta tidak tahan, dia mengatakan, aku pendeta, aku harus tekan, aku harus selalu bersikap benar sebagai pendeta. Dia tekan, dan istrinya tidak mau berubah, pendetanya jadi setengah bego.
Satu di antara dua, keluar jadi binal atau melungu. Nah, istri-istri saya tanya, seneng enggak punya suami bego? Nikmati hidup pada masa mudamu. Buanglah semua trouble itu. Jadi mesti ada keimbangan. Dan trouble yang kedua, ada banyak suami yang ditunggangi oleh keinginan yang luar biasa. Saya lihat ada seorang yang begitu antusias menguber kursi kedudukan ketua. Saya pendeta nggak punya pikiran mau dari saya di DPI saya menolak untuk duduk di satu pengurus pun, meskipun saya cuma didudukkan di majelis pertimbangan rohani itu. Majelis pertimbangan rohani itu hanya memberi nasihat kepada pengurus, itu saja saya tolak sebenarnya. Kalau saya nggak dipaksa-paksa saya tolak. Tapi ada pendeta yang usaha cari kedudukan dan tidak sedikit orang laki yang cari duit. Sehingga si lelaki tadi menganggap istrinya itu pelayan terhormat di rumah. Gua perlu pelayan, tapi kalau gua bayar pelayan, uang gua mungkin bisa hilang di laci. Tapi kalau istri gua udah jadi pelayan, bisa melayani di tempat tidur, bisa masakkan gua, irit dong, fungsinya banyak. Jangan mau jadi istri begitu. Racunin suami yang begitu itu. Ya ini jangan dilakukan benar-benar, tapi ya di sini kan tidak ada suami yang begitu kan. Lihat Yongki suami teladan. Ya. Nah, karena itu kita lihat ada suami itu yang cari uang tuh sampai pulang malam. Sampai saya tanya, kamu cari uang untuk siapa? Untuk istri anak. Apakah kamu cari uang itu bisa membahagiakan istri dan anakmu dengan caramu yang begini? Jawab dengan jujur. Diam dia. Jangan lupa, saudara, saya adalah seorang yang selalu berpegang kepada iman dan kepada rasio. Saya mengatakan saya berpegang pada iman, saya percaya kepada Allah, dan sebagai orang yang beriman saya selalu belajar firman Allah. Tapi sebagai seorang gembala sidang, saya harus memiliki banyak pengetahuan, sehingga apa yang saya ucapkan itu bukan ucapan kosong yang cuma mendatangkan sakit hati. Sebab saya tidak disuruh Tuhan untuk berdiri sini untuk menyakiti kamu semua. Tapi justru saya duduk di sini adalah untuk menyadarkan, membawa kamu kepada kehidupan yang harmonis. Hargai istrimu. Kalau kamu sampai harus pergi beberapa hari, kamu cari uang dan kalau kamu berhasil, bawalah oleh-oleh sedikit buat istrimu. Sehingga pada waktu dia menyambut kamu pulang dari bepergian itu, dia sambut dengan penuh pengharapan. Karena suaminya berhasil dan memberikan hasil. Dan yang paling penting, perhatian sang suami selalu merupakan nilai tersendiri dari istri. Ini hebatnya ya, saya sebetulnya berbicara tentang Yosua 7, mau terus, tapi ternyata masuknya ke dalam rumah tangga yang saya sendiri enggak sadari, terus akhirnya ke rumah tangga gitu. Ini sebetulnya enggak, makalahnya enggak gini. Ini ngomong sama mau gua sendiri aja, datang inspirasi. Istri capek di rumah, dia ngurus anak, dia masak, dia ngurusi keuangan belanja. Obat penawarnya adalah perhatian suami, supaya trouble hilang. Sudah 3 hari dinanti-nantikan, sang suami kalau pergi, itu biasanya nggak kangen. Kalau yang ditinggal pergi, biasanya kangen, gitu ya? Ya, setuju nggak? Gitu ya, Riz? Kalau pergi kan nggak kangen ya, Riz? Kalau istrimu yang pergi ke Madiun gitu, lu kangen nggak, Riz?
Nungguin lama nggak? Betul. Jangan bilang enggak loh, berarti lu enggak cinta lagi itu. Ya, itu enggak? Bang, lu jauh gini kangen nggak? Enggak, Bambang nggak kangen, di sini banyak stok. Gila, dianggap stok aja kayak barang aja. Ini Bambang nih, wah ini mulai nyeleweng. Ya Bang, sukanya itu main-main ke sumber waras. Kadang-kadang mau minta suntik apa sih Bang lu? Hah? Vitamin? Ya, karena itu. Coba kita lakukan ini supaya trouble itu hilang. Saling mendukung, jangan menyalahkan salah satu. Istri jangan berpegang pada Taurat, suami jangan maunya sendiri. Menganggap anugerah itu bisa dibuat semau-maunya. Harus iya dong. Ya. Kang, lu kalau pergi pulang bawa bakmi enggak, Kang? Sini, Kang. Sini. Sini, Kang. Sini. Percuma lu enggak berdiri, gua datang situ malah. Sama kan? Lu kalau pulang, lalu pergi itu kangen istri enggak? Iya. Kangen istri apa anak, Kang? Anak. Lu tahu nggak istri lu di situ? Dua-duanya. Oh, dua-duanya ketinggalan, yang istrinya kurang ajar. Lu pernah bawa oleh-oleh buat istrimu nggak? Iya. Apa aja? Ya, banyak. Banyak. Christine, betul nggak dia pulang bawa oleh-oleh? Iya. Padahal nanti, ih, belum pernah gitu kok. Nah inilah saudara, coba kasih perhatian sedikit. Istri tidak minta barang yang mahal, tapi istri mau cinta kasihmu, perhatianmu. Bagaimana dia sudah rela kau tinggalkan. Apa yang kamu bawa untuk istrimu? Itulah yang didambakan istri. Ya. Kalau pernah pergi jauh nggak? Pernah enggak? Ya. Kalau pergi, cium istri dulu belum? Enggak. Lihat cium siapa? Enggak cium siapa, Pak. Wah, ini orangnya galak nih. Kurang romantis kamu. Yang romantis sedikit ya. Ya. Iya. Kok gemeteran kenapa? Papa nggak marah kok. Loh kok apa gempa bumi? Enggak ya. Kalau kamu meninggalkan istrimu gitu, sering dicium nggak istri? Sering. Lu tahu nggak? Belajar sama dia. Bukan dia yang bukan dia yang pergi, istrinya di rumah. Dia di rumah, istrinya pergi. Goblok lu, dibohongi sama lu. Ya, karena istrinya udah banyak undangan. Buat apa ngundang Yongki? Makan banyak lagi. Itu enggak? Ya itu lah. Karena ini kalau kita bisa begini, harmonis. Hargai istrimu, dan jangan kau anggap suamimu itu musuhmu. Itu terjadi, bagus. Mari kita teruskan. Ibrani 4 ayat 6 dan ayat 11. Ibrani 4 ayat 6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ayat 11. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi kita masuk dalam perhentian, itu tergantung kita taat pada Tuhan apa enggak. Jangan nyalahkan Tuhan, kenapa aku tidak bahagia Tuhan? Tapi tanya pada dirimu, sudahkah aku taat padamu Tuhan? Beranikah kamu menjawab apa yang sudah kau lakukan? Kalau kau memang benar taat pada perintah Tuhan, bahagia itu milikmu. Pasti.
Allah yang berjanji, Allah itu sanggup menggenapi semua yang dijanjikan. Hanya kita, kalau ingin menerima bahagian daripada janji Allah, kita harus hidup sesuai dengan perintah Allah. Dan Allah menuntut kesetiaan, ketaatan, baru kita bisa masuk dalam perhentian. Kita kadang-kadang menuntut Allah, siapa kita, siapa Allah. Kenapa rumah tangga begini? Adalah karena dimulainya dengan ketidaktaatan. Nah, kalau sudah terjadi trouble, itu bukan berarti Allah membuang bangsa Israel gara-gara Achan. Allah membuang Achannya, bukan seluruh bangsanya yang dibuang. Tapi Allah memberi pelajaran kekalahannya bangsa Israel. Saya katakan rumah tanggamu itu tidak akan dibuang begitu oleh Allah, karena seluruh rumah tangga itu masih merupakan kekasih Allah, tetapi trouble itu harus dibuang. Kalau Achannya kamu buang, utuh kembali. Karena Allah mengasihi. Buktinya dalam Yosua 7, ya, Israel kalah. Yosua 8, Israel menang. Ini adalah satu hal di mana bergantung pada kita aja. Gimana kita? Kalau kita taat, ya kita akan masuk dalam perhentian. Memang Tuhan membawa kita keluar dari Mesir supaya kita berhenti di tanah perjanjian. Kita diperhamba, dibawa keluar supaya kita merdeka. Nikmati kemerdekaan dari Allah, nikmati kebahagiaan yang dari Allah, yang memang Tuhan sediakan buat kita, asal kita sanggup membayar harganya kemerdekaan itu. Harganya itu adalah kepatuhan kita kepada Tuhan. Nah, kalau ini terjadi, saya kira nggak ada trouble dalam hidup rumah tangga. Ya? Kalau saya bilang sama laki-laki, cari uang, kadang-kadang lupa semua. Buat apa sih sebenarnya punya uang kalau enggak ada bahagia? Kang, kamu mau kaya tanpa bahagia? Ya, Kang? Sini, Kang. Bentar, Kang. Ya. Gua aja di situ, lu kok duduk aja sini. Seimbang dong. Lu waktu belum punya anak jangan ditarik ini dong. Yang di hadapan Tuhan yang rapi gitu ya. Ya. Waktu belum punya anak, pengen punya anak apa pengen punya uang, Kang? Punya anak. Jadi anak dulu baru uang ya kan? Ya. Ya. Jadi berarti bahagia dulu baru uang ya kan? Ya. Sekarang udah punya uang? Ya punya. Punya. Sudah membahagiakan istri belum? Sudah? Ya. Yakin? Sudah. Iya. Sudah pernah tanya istrinya? Yakin. Sudah pernah tanya istrinya? Belum. Belum, duduk. Saya nggak mau tanya lagi sama orang yang belum tanya istrinya. Tanya istrimu. Kalau lagi mau tidur, habis sembahyang, mau tidur, panggil istrimu, suruh tidur di pundakmu, tanya, kamu bahagia nggak sayang, jujur? Apa kira-kira yang aku harus rubah? Pernah nggak ngomong gitu? Pernah, Pak. Kapan lu? Pernah dia ngomong gitu? Pernah. Oh, hebat bener lu. Keluaran mana lu? Yang gini nggak keluar lagi lu zaman ini. Ya, tuh. Coba kita tanya, istri-istri tanya, Mas, apa engkau merasa vervelend Mas terhadap aku? Vervelend artinya jengkel karena aku, ya wanita maklum lah, cerewet. Suaminya bilang, ya jengkel mah belum, tapi kalau bisa dikurangi gitu. ya betul ya Bet ya? Ya betul kan? Kalau gitu termasuk kategori mesti dikurangi. ya. Tuh.
Istri rewel apa lu yang rewel, Cuk? Istri. Wah, ini suami tidak baik nih. Di depan orang nuduh istrinya. Nggak boleh loh, Cuk. Nggak boleh ya. Pernah enggak waktu ngobrol sama istri ngomong, yang lu pengen apa? Belum. Ya inilah, karena itu kita belajar ya. Ini guyon, tapi isinya filsafat hidup. Kadang-kadang istri saya ingin dengar sesuatu yang kadang-kadang ya ucapan biasa. Tapi istri saya merasa terkena dengan ucapan saya yang biasa itu. Karena ucapan itu menyentuh perasaannya, menggugah rasa hatinya. Ini suami ini acuh tak acuh, apa perhatian sama istri? Belum ditanya udah. Karena dia acuh, betul? Betul. Coba ini video. Betul. Lu jangan pulang nanti ya. Konseling sama gua, belajar. Di Semeru 1 hari 1 jam, ya. Gua keramasin lu. Kalau saya datang itu pasti bener gitu. Kok saya bisa lihat gitu. Ya, makanya kalau saya jalan, untung yang di belakang loh. Makanya orang kan tidak berani duduk depan itu kan gitu. Sering kali didatengin. Ya, nah karena itu kita tahu satu hal, saya ingin komunikasi dekat. Saya gembalamu. Ingat, aku bapakmu. Kamu anak-anakku. Aku mengasihi kamu bukan sekedar karena kamu anggota gereja. Karena ikatan kita adalah anak dan bapak. Aku ingin memberikan segala yang kumiliki buat kamu. Alangkah bahagianya aku kalau melihat kamu bahagia. Tapi untuk menerima bahagia, kita mesti bayar harganya. Harganya itu adalah usaha kita untuk mencapai kebahagiaan itu. Nah, kalau ini kita capai, nanti kita akan katakan, memang di dalam Tuhan aku menerima yang terbaik. Ya, jadi kita harus tahu ini. Setiap saat kamu boleh datang. Ya, setiap saat. Ini Naomi sudah datang, yang dari Sydney. Naomi ada? Coba berdiri kalau ada Naomi. Ya, itu Naomi. Coba kamu ke sini sebentar. Dia mau saksi sedikit. Beberapa waktu yang lalu kamu datang ke rumah Semeru sebelum kamu kembali ke Sydney. Itu sekitar awal bulan Mei. Awal bulan Mei. Kamu mengatakan mertuamu sakit. Dan apa saya katakan? Waktu itu mertua saya sakit kanker paru-paru. Itu papa bilang, ya kamu nggak usah khawatir. Memang ada sedikit clash antara saya sama mertua. Ya enggak clash terang-terangan, enggak, cuman secara enggak langsung gitu loh. Dari kelakuannya, akhirnya papa bilang kamu nggak usah khawatir. Nanti umur mertuamu juga, ya saya nggak bukan Tuhan, tapi bilang kamu nggak usah khawatir. Nanti hubungan sama suamimu juga nanti bisa baik lagi kalau mertua itu udah nggak ada. Kamu nggak usah khawatir, paling lambat 2 bulan lah, 1 bulan lebih 2 bulan lah. Waktu saya kembali ke Sydney, tepat 2 bulan, persis, tidak lebih 1 hari, tidak kurang 1 hari. Nah itulah saudara, suara Nabi itu kuat di dalam diri saya. Saya bukan mau promosi, tapi ini hal di mana Naomi saat ini juga masih dalam handling saya. Tetapi saya yakin kalau Nabi itu benar diurapi Tuhan, maka semua yang dipegang oleh Nabi itu akan mendatangkan buah-buah keberhasilan. Kamu yakin Naomi? Yakin? Tetaplah dalam keyakinanmu. Kembali. Dia memiliki banyak masalah. Dia pulang dari Sydney lagi, dari Indonesia. Dia cari saya lagi. Karena memang kami hubungannya seperti bapak dan anak. Dan karena suara Nabi itu kuat di dalam diri saya yakin apa yang saya lakukan pasti mendatangkan hasil. Dan istimewa. Saya bukan mendoakan kamu sebagai gembala sidang. Sebagai bapak.
Aku berdoa dengan air mataku. Aku ingat kesusahanmu. Aku ingin mengangkat kamu semua. Dengarkan apa yang aku ucapkan. Karena itu semua datangnya wahyu Tuhan. Dan pagi ini kamu berbahagia. Dan aku ungkapkan rahasia Tuhan. Hanya kita yang bisa menerima dengan membayar harganya, yakni taat kepada Dia yang sudah memberikan firman-Nya. Terimalah itu sebagai perkataan Tuhan. Mari kita teruskan. Saudara-saudara, di sini dikatakan Achan itu adalah keturunan Zerah. Ya, Achan bin Karmi bin Sabdi bin Serah, itu artinya Achan anaknya Karmi, cucunya Sabdi, cicitnya Serah. Keturunan Yehuda. Ya, Serah itu hasil daripada Yehuda yang bersetubuh dengan Tamar menantunya sendiri. Sehingga kita tahu memang Achan ini dari keturunan yang enggak benar. Makanya kalau kawin itu kita harus tahu keturunan itu penting. Bibit. Orang Jawa kalau kawin selalu bilang bibit, bobot, bebet. Tetapi yang paling penting itu bibit. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu jatuh cinta pada pelacur gimana? Nah inilah yang harus dijawab dan ini rumit. Tidak semua orang yang kawin dengan pelacur itu salah. Mungkin dia menjadi pelacurnya bukan karena keturunan. Dan kalau dia sebagai pelacur sudah lahir baru, Tuhan saja sudah menganggap dia bukan pelacur. Tapi kita kadang-kadang tidak bisa melupakan latar belakangnya. Itu nanti kita bicarakan lagi dalam seminar rumah tangga yang akan saya buat minggu depan sesudahnya perjamuan kudus. Dan saya akan membicarakan dalam hal seks ya. Mari, saya akan teruskan. Ulangan 11 ayat 13 sampai 18. Ulangan 11 ayat 13 sampai 18. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah, supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan kepada kamu, dan Ia akan menutup langit, sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Saudara-saudara sekalian, dikatakan jikalau kamu mau mentaati perintahku dan mendengar dan mentaati, maka nanti akan ada turun hujan yang membawa berkat buat kamu, sehingga hidupmu akan berhasil. Di dalam Alkitab, kita menemui hujan yang benar-benar hujan, di mana pada zaman Elia mengatakan jangan turun hujan, 3,5 tahun tidak hujan, sehingga semua tanah Samaria menjadi kering, orang menjadi kelaparan. Itu hujan yang benar, mendatangkan celaka. Tapi hujan yang dimaksudkan ini adalah hujan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Roh Kudus itu menghujani orang-orang yang beribadah di loteng Yerusalem. Dan orang-orang yang menerima berkat hujan Roh Kudus ini, mereka memiliki kuasa, ya, dunamis. Ya, dunamis adalah sesuatu kekuatan yang luar biasa. Ya,
Perkataan dunamis ini diterjemahkan jadi dinamit. Ya, bukan kekuatan kekuatan biasa, tapi kekuatan yang datang dari supernatural. Dan karena kita dihujani oleh Roh Kudus, karena ketaatan kita bertekun di loteng Yerusalem, maka kita menerima berkat. Jemaat Tuhan berdiri dengan subur. Jadi hujan itu ada dua, hujan hurufiah dan hujan rohania. Kita membutuhkan dua-duanya. Allah menghujani kita dengan berkat. Dan Allah menghujani kita dengan Roh Kudus. Dan kedua-duanya penting karena hujan akhir nanti akan terjadi pada saat menjelang kedatangan Tuhan. Hujan akhir ini akan kita terima sebagai satu tanda bahwa kita adalah anak Allah yang berhak untuk masuk kerajaan surga. Amin. Cukup sekian. Kau yang layak. Yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Tuhan. Sembah Dia. Tuhan menerima dan hormat dan kuasa. Pencipta yang telah membuat semuanya, semua telah dibuatnya. Haleluya. Dengan senang diciptakannya, Kau yang layak, Tuhan. Mari kita berdiri. Kau yang layak, Kau yang layak. Angkat tanganmu. Pujilah namanya dari dalam hatimu dan nyanyianmu. Dia hadir saat ini. Mintalah hujan berkat supaya rumah tanggamu dipimpin oleh Tuhan. Yang berkat ya Tuhan. Yesus, semuanya, semua telah dibuatnya. Dengan senang diciptakannya, Kau yang layak, Tuhan. Kamu semua diam, musik mengiringi doa dengan perlahan. Kau yang patut dipuji Tuhan. Engkaulah Allah yang maha kuasa.
Engkau yang menciptakan kami. Bahkan Engkau yang menjadikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini kami boleh berseru, Aba ya Bapa, dalam kerajaan surga. Engkau yang berfirman, dan oleh firman-Mu semua dijadikan oleh Allah. Karena itu ya Tuhan, kami hadapkan kekurangan-kekurangan kami. Mari Tuhan Kau tolong kami manusia yang memiliki keterbatasan. Jamah kami, berikan kami hati yang lunak, supaya semua firman-Mu tertanam dalam jiwa kami. Mampukan kami melakukan semua yang kami dengar ya Allah, supaya kami boleh memuliakan Engkau. Dengan cara kami menjadi saksi-Mu dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Kesehatan, kebahagiaan milik kami, keberhasilan dalam usaha, Tuhan akan genapi dalam hidup kami. Kita angkat tangan lagi. Kau yang layak, Kau yang layak, kami sembah Engkau Tuhan. Kau yang layak, berkati mereka masing-masing Yesus. Jamah mereka satu persatu. Kau tahu keadaan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Jika yang telah membuat semua. Oh, haleluya Yesusku. Turunlah berkat-Mu saat ini. Rumah tangga kami utuh kembali. Amin. Allah berfirman, Allah menggenapi semua firman-Nya. Dan selalu Allah memberikan rencana yang indah buat anak-anak-Nya. Rumah tangga kami utuh kembali. Semua apa yang kami kerjakan berhasil, sehingga kami memuliakan Allah dengan tubuh yang sehat. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk.